Perkenalkan, nama saya Trimahita Septinanda Manik, nomor NIM 1118111001. Saya akan menjelaskan jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah manajemen risiko. Istilah manajemen risiko berdasarkan ISO 31000:2018. Ketiga komponen prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko digambarkan sebagai sistem terbuka yang saling berkaitan. Prinsip sebagai dasar dalam menerapkan kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Sedangkan kerangka kerja dan proses manajemen risiko saling berkaitan atau berhubungan timbal balik. Ada 11 prinsip-prinsip manajemen risiko. Yang pertama, manajemen risiko menciptakan nilai tambah. Yang kedua, manajemen risiko adalah bagian integral proses dalam organisasi. Yang ketiga, manajemen risiko adalah bagian dari pengambilan keputusan. Yang keempat, manajemen risiko secara eksplisit menangani ketidakpastian. Yang kelima, manajemen risiko bersifat sistematis, terstruktur, dan tepat waktu. Yang keenam, manajemen risiko berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Yang ketujuh, manajemen risiko dibuat sesuai kebutuhan. Yang kedelapan, manajemen risiko memperhitungkan faktor manusia dan budaya. Yang kesembilan, manajemen risiko bersifat transparan dan inklusif. Yang 10, manajemen risiko bersifat dinamis, iteratif, dan responsif. Yang ke-11, manajemen risiko memfasilitasi perbaikan dan pengembangan berkelanjutan organisasi. Kerangka kerja manajemen risiko. Arti kata kerangka kerja atau framework. Arti kata framework sebagai a supporting structure around which something can be built. Dari Cambridge Dictionary. Jika diterjemahkan secara harfiah berarti struktur pendukung di mana sesuatu dapat dibangun. Kerangka kerja yang merupakan struktur pendukung untuk membangun sesuatu bisa diidentikan sebagai rangka yang berdiri kokoh untuk mendukung atau menopang sesuatu yang akan dibangun. Dalam manajemen risiko, terdapat 3 hal yang menjadi inti, yaitu prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko. Adapun proses manajemen risiko terdiri atas 3 proses utama, yaitu penetapan konteks, penilaian risiko, dan penanganan risiko. Penetapan konteks manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengungkapkan sasaran organisasi, lingkungan di mana sasaran hendak dicapai, stakeholders yang berkepentingan dan berkeragaman, kriteria risiko. Hal-hal tersebut akan membantu untuk mengungkapkan dan menilai sifat dan kompetensi dari risiko. Penilaian risiko meliputi tahapan identifikasi risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Berdasarkan risiko-risiko yang telah teridentifikasi, dapat disusun sebuah daftar risiko untuk kemudian dilakukan pengukuran risiko untuk melihat tingkatan risiko. Proses ketiga adalah proses manajemen risiko. Adalah penanganan risiko yang berupa perencanaan atas mitigasi risiko-risiko untuk mendapatkan alternatif solusinya sehingga penanganan risiko dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Asesmen risiko. Risk assessment atau penilaian risiko adalah metode yang sistematis untuk menentukan apakah suatu organisasi memiliki risiko yang dapat diterima atau tidak. Penilaian risiko merupakan inti dari setiap audit, di mana kebanyakan audit yang dilakukan saat ini menerapkan risk-based audit. Penilaian dari risiko itu sendiri menjadi dasar dari prosedur-prosedur yang dilakukan dalam audit. Mitigasi risiko. Mitigasi risiko merupakan pengambilan langkah-langkah untuk mengurangi kerugian yang dapat ditimbulkan dari dampak atas risiko. Karena wujud risiko belum diketahui secara jelas, maka perlu adanya pengelolaan risiko secara baik dan benar agar tidak berdampak pada kelangsungan proses bisnis utama. Sering terjadinya kegagalan pada jaringan, terutama pada bagian server yang sering mengalami down pada saat ERS dan belum adanya prosedur yang memiliki standar keamanan dalam pengelolaan aset TI. Merupakan permasalahan yang selama ini dialami oleh Universitas Dian Nusantara. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja aset kritis di dalam organisasi
menganalisa dan mengevaluasi risiko, dan mengetahui langkah-langkah rencana mitigasi yang tepat terhadap aset PI. Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah pemberian perizinan berusaha dan pelaksanaan pengawasan berdasarkan tingkat risiko usaha atau kegiatan. Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko didasarkan pada penetapan tentang risiko dan tingkat skala kegiatan usaha, sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Tingkat risiko adalah potensi terjadinya suatu bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, dan atau bahaya lainnya yang masuk ke dalam kategori rendah, menengah, atau tinggi. Demikian disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu penetapan tingkat risiko dan peningkat skala kegiatan usaha didasarkan pada penilaian tingkat bahaya, potensi terjadinya bahaya.